Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afrizi Faruqi dengan NIM 12022041205 dari kelas SI 4404. Kali ini saya akan menjelaskan tugas UTS mata kuliah integrasi aplikasi enterprise atau EAI, Enterprise Architecture Integration. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang API yang saya buat. Nah, di sini ada aplikasinya itu berbentuk RESTful API. Saya mau ngambil temanya itu online store, simple online store. Nah, API-nya dibuat menggunakan bahasa pemrograman Go dan Fiber sebagai frameworknya. Lalu database-nya menggunakan PostgreSQL dan pada aplikasi ini saya menggunakan arsitektur domain driven design. Nanti akan saya jelaskan. Nah, terus API ini juga di containerized menggunakan Docker. Saya akan menjelaskan project sektornya terlebih dahulu. Di sini ada folder CMD. CMD itu buat file mainnya, main Go-nya. Jadi entry point dari aplikasinya. Lalu ada folder internal di sini di mana si aplikasinya berada gitu. Package dari aplikasinya. Jadi di app ini pada logic aplikasinya, config itu untuk database configuration filenya, controller itu di mana controllernya berada, domain itu adalah model, kalau di struktur MVC, jadi di domain driver ini untuk model itu ada domain namanya, lalu ada DTO itu ada data transfer object, lalu ada middleware untuk kebutuhan autentikasinya, lalu ada repository, di sini tuh adalah data access layer, lalu ada roots dan service ini di mana bisnis logiknya berada. Jadi kenapa saya memilih arsitektur domain driven ini? Karena arsitektur DDD ini, atau disingkatnya itu, adalah software development approach yang berfokus kepada logik si aplikasinya dan memisahkan dari infrastruktur dan delivery mekanismenya. Jadi setiap layar aplikasinya itu mempunyai tanggung jawab atau responsibility dan independen terhadap layar lainnya. Terus eh, dengan menggunakan domain driver ini aplikasinya lebih gampang di maintain dan di extend gitu, dikembangkan lagi gitu. Nah, terus kita lebih gampang buat testing setiap layar aplikasinya dan lebih mudah eh, kalau nantinya kita mengganti frameworknya dan teknologinya kalau dibutuhkan. Nah, ini untuk how to run-nya dari sini store-nya, tutorialnya. Jadi, eh, sebelum itu kita jelaskan nih tentang clean architecture itu. Jadi, di entity sini atau domain tadi, di sini ada kayak business role-nya. Di use case itu application business role-nya, lalu interface adapternya di controllers, dan di framework driver-nya. Jadi, layer terluar itu bisa melihat layer ke dalam. Tapi layar paling dalam tidak bisa melihat layar keluar. Jadi seperti aplikasi kita ini, jadi entry point itu ada di domain. Domain itu tempat modelnya yang berada. Nah, sini saya ada model kategori dengan ID itu tipenya UID dan namanya, nama kategorinya. Lalu ada produk dengan ID, nama, deskripsi, price, stock, kategori ID, kategori. Oh, ini adalah foreign key. Foreign key-nya si kategori ID ini. Lalu ada create ad dan update ad. Lalu ada role di aplikasi ini. Aplikasi ini saya role-nya ada dua, admin dan user biasa. Lalu ini untuk token, token itu saya masukkan ke table database-nya. Jadi token itu ada user ID-nya dan tokennya dan type tokennya itu. Jadi, eh, jadi setiap token itu punya usernya siapa gitu. Lalu ada balance usernya, ini kayak saldonya. Lalu ada user. Nah, jadi untuk domain ini seperti ini. Lalu pada repository, dan nama user repository. Nah, di user repository itu seperti domain driver design tadi yang nah, jadi repository itu berada di layar use case ini. Nah, layar use case ini
Jadi tanggung jawab, sorry, jadi repositori ini bertanggung jawab untuk ke database. Jadi ini seperti biasa kayak CRUD-nya itu atau get-getnya ada di layer repository ini, di package repository. Jadi di sini tuh kita cuma di layer ini kita cuma berkomunikasi dengan database. Nah, di sini kita cuma saya query-query yang ada di aplikasinya itu berada di sini gitu. Lalu di produk repositorinya sama sama seperti tadi. Di sini ada saya menggunakan join gitu. Join ke dua dua table saya join. Di sini ada namanya find by category name. Jadi kita mencari produk berdasarkan nama kategorinya gitu. Nah, karena kategori tadi itu di sini kategori itu sama produk itu ada di table yang terpisah. Jadi saya menggunakan join gitu untuk mencarinya gitu. Jadi saya preload dulu. Preload eh, ini saya menggunakan ORM ya, Object Relational Mapping untuk GOR. Jadi saya melakukan preloading dulu. Jadi saya load table kategori dulu. Lalu ada join kategori on categories ID yang sama dengannya products. Nah ini di table products dan kategori ID. Terus where ini untuk case usernya menggunakan huruf kapital atau gimana. Jadi saya langsung set to lower gitu stringnya. Nah saya menggunakan query like gitu. Jadi misalnya kategorinya itu dia nggak lengkap namanya, tapi tetap bisa dicari aja kan ke query-nya like pada SQL-nya dan seterusnya. Lalu di sini ada service. Service itu eh, tempat di mana logika bisnisnya itu berada gitu. Jadi kita di sini ada fungsi add product. Di add product ini kita koneksi dulu ke database. Lalu setelah itu kita panggil layer repository. Nah, lalu kita cek ini, cek kategori exist atau tidak dengan kategori ID-nya gitu. Lalu setelah itu baru kita masuk insert ke database. Nah, untuk update sama delete product. Jadi kita tuh berkomunikasi dengan layer repository gitu. Ini ada get all product. Nah, kita tuh ada tadi tuh find all di repositorinya. Lalu ada get product by ID. Lalu ada get product by category name, get all categories, find product by name, find product by category name, lalu get kategori by ID. Sama di service, di user service itu ada register sama login, get user profile, find role by name, find user by token, get user balance, add balance, dan update balance. Jadi kita juga memanggil layer repository yang user repository. Lalu di sini ada fungsi register. Nah, register ini eh, pertama tuh kita cek dulu emailnya user. Misalnya kalau usernya udah ada, berarti nanti ada error message-nya, email ada di access. Lalu kita validasi role usernya. Setelah itu kita hashing passwordnya itu user menggunakan bcrypt. Lalu setelah itu baru kita masukkan usernya ke database. Pada fungsi login seperti tadi kita compare passwordnya itu dengan bcrypt dengan password gitu, request passwordnya. Ada get user profile, terus juga find role by name, find user by token. Jadi kita mencari user dari tokennya itu. Nah, jadi di sini ada repository tadi find user by token. Seperti ini logikanya. Jadi kita kita cari gitu. User itu ada di token, karena di token itu ada user ID. Nah, kita cari itu where token itu. Jadi kita compare dia kepada token. Terus kita return user ID. Back lagi ke sini. Oh, lalu ada get user balance, add balance, sama update balance. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke layer controllernya. Di layer controllernya itu ada yang pertama ada user authentication, pertama ada handlernya di sini.
Oh, jadi kita manggil service tadi. Jadi urutannya tuh dari domain, repository, baru controllernya. Ini di layer layer yang terluarnya, controllernya. Jadi di sini ada autentikasinya. Di sini, jadi di layer controller itu cuman bertanggung jawab terhadap request body gitu. Jadi jadi controller itu eh layar itu cuma bertanggung jawab terhadap user prompt gitu atau request yang dimasukkan oleh user. Jadi sini tuh kita tidak ada logika, tidak tidak melakukan sebuah logika atau logiknya di layer controller karena sudah di provide oleh layer service gitu. Nah, jadi seperti ini ada register request. Di requestnya tuh ada nama, email, nomor phone-nya, passwordnya. Lalu kita cari role-nya dulu. Jadi default role-nya itu adalah user untuk register ini karena admin itu dibuat ke database gitu. Dan role-nya itu udah di-set di database. Jadi kita save usernya ke database dan return response di sini. Lalu untuk login sama, jadi layar ini cuman melakukan memproses request ya dari user. Nah, jadi pada login ini bedanya kita ada set cookie-nya. Jadi cookie-nya tuh bertahan selama 1 hari, time hour kali 24. Nah, di sini ada create user token. Jadi token itu saya buat dengan ada claims di sini, user ID-nya siapa, emailnya siapa. Jadi ini registerkan, saya menggunakan JWT, JSON Web Token. Jadi user add itu ada username-nya, siapa usernya. Terus expire tokennya itu selama 1 hari. Jadi issue add ini dibuat tokennya itu pas dia login gitu. Nah, jadi di sini cek existingnya. Jadi misal kalau usernya belum pernah login atau new user, jadi di database-nya itu kita create token yang baru gitu. Nah, kalau tidak, kita update dia ke tabelnya gitu. Kalau udah ada, di tokennya tuh selalu diperbarui setiap user login gitu. Terus ada get user profile untuk melihat usernya. Sini ada layer balance, top up. Jadi kita bertanggung jawab untuk top up balance user. Di sini kita cuman memanggil-manggil service tadi ya, di layernya tadi. Nah, jadi di si get user balance ini kalau user balance itu dia tidak ada, kita save di database. Kalau tidak, kita update dia, update balance. Lalu get balance sama. Lalu kita masuk ke produk. Di sini product handler, seperti user handler tadi, kita memanggil product service. Lalu pada product controller ada get kategori. Nah, kita mencek kategori dulu, ada kategori apa aja. Terus ada add product. Nah, seperti ini. Nanti kita panggil service add product setelah kita masukkan body-body request-nya. Lalu kita cek dari product ID-nya. Nah, di sini get product by ID ini untuk kita melakukan join table tadi. Soalnya pada produk itu kan ada kategori ID, tapi untuk respon ada gitu kategori name. Jadi bagaimana kita mendapatkan kategori name-nya? Jadi kita carinya lewat produk ID-nya gitu. Nah, terus eh, lalu di sini ada update produk. Kita nge-update produknya. Nah, di sini kita menggunakan eh, parameter ID gitu. Para query params-nya menggunakan ID. Jadi dengan ID ini kita update si produknya. Lalu di sini ada get all products. Nah, di sini ada find product nih. Jadi di sini user kalau mau cari produk itu, user bisa mencari berdasarkan nama atau kategorinya gitu. Nah, di sini jadi nanti kita panggil service-nya. Jadi misalnya kalau query-nya itu empty, jadi user harus masukkan kategorinya atau namanya gitu. Nah, kalau misalnya name-nya tuh, kalau jika tidak gitu, if name not null gitu karena dia string, jadi kita cari dia berdasarkan kita panggil service find product by name berdasarkan apa? Berdasarkan name dari query stringnya. Lalu dan pada kategori sama kita panggil juga service-nya. Oke, kalau setelah itu eh, ini layer aplikasinya. Jadi kita ini inisiasi framework-nya gitu.
Lalu kita inisiasi database-nya. Nah, jadi layer itu terlihat dari sini. Jadi repository itu bekerja kok, Pak. Layernya itu di parameter itu ada database. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, repository itu cuma bertanggung jawab untuk root ke database gitu. Atau dia tuh berkomunikasi dengan database, lalu service itu berkomunikasi dengan repository, dan si routing itu berkomunikasi atau controllernya dengan si service-nya. Nah, di sini ada roots-nya, sama ada user roots. Nah, user roots itu ada terpanggil di sini user controller. Jadi user controller itu memanggil user service. Nah, jadi di sini ada mungkin register. Nah, lalu di user, di URL user ini, slash user ini, kita menggunakan middleware. Jadi, user yang sudah login baru bisa menggunakan endpoint yang ada di slash user. Jadi, ini user get profile gitu. Nah, balance itu adalah balance itu grupnya dari user. Jadi, balance slash user slash balance gitu. Untuk top up slash balance slash top up. Kalau get kita kosong aja dengan menggunakan ini. Lalu ada produk routes. Di produk itu untuk membuat add produk, update produk, sama the produk itu hanya bisa dilakukan oleh admin. Lalu untuk globalnya ada global search. Untuk search produk atau produk itu kita tidak membutuhkan middleware gitu. Oke, mari kita tes aplikasinya. Oh, di sini ada middleware-nya, di sini ada bentuk middleware-nya. Ada user autentikasi. Jadi kita ceknya itu dari tokennya. Tokennya itu yang ada di header. Terus lalu ada admin autentikasi. Setelah itu ada DTO. Nah, DTO ini apa? Ada data transfer object. Jadi untuk request, respon, dan lain-lain itu kita dapat kita harus membuatnya itu beda dari original table gitu. Nah, jadi ini tuh untuk memanipulasi requestnya. Tapi ini tuh dia tuh mirror ke eh, table aslinya gitu. Tapi tidak mempengaruhi table aslinya gitu. Nah, jadi itu kenapa kita DTO ini butuh itu data transfer object. Lalu di sini ada user web DTO juga, sama ada register request, register respond, login request, login respond. Nah, lalu di sini ada untuk konfigurasi database-nya, kita connect ke database-nya. Nah, jadi di sini kayak karena saya menggunakan GORM, jadi ada auto migrate gitu, berdasarkan struct struct yang kita buat tadi. Oke, oh ini CMD ini komen untuk menjalankan aplikasinya. Karena aplikasinya sudah saya buat di Docker, udah saya bikin kontainernya, jadi udah jalan ya di Dockernya. Mana Dockernya? Jadi di sini udah jalan di containers. Aplikasinya itu berjalan di port 3000. Oke, di sini kita lihat. Nah, jadi aplikasinya udah menyala di sini. Fiber. Oke, mari kita buat aplikasinya dulu. Jadi ini asumsi database-nya masih kosong. Kita login ke adminernya dulu. Nah, jadi udah termigrasi langsung otomatis. Kita cek roles dulu. Nah, roles-nya masih kosong. Kita buat dulu roles-nya. Karena di setiap ID saya menggunakan UUID. Jadi kita menggunakan UUID untuk table ID-nya. Di sini namanya user. Lalu kita buat eh, field baru. Kita isi tabelnya. Terus namanya admin. Oke, sudah. Terus kita admin. Nah, admin itu dia tuh tidak register karena dia tuh direct dibikin ke database. Nah, jadi kita buat adminnya di sini. Namanya admin, emailnya admin@gmail.com. Terus nomor HP-nya 0811. Passwordnya, nah karena passwordnya menggunakan Bcrypt, jadi saya harus membuat enkripsi dulu passwordnya. Nah, sini udah, saya masukkan passwordnya. Role-nya itu adalah admin.
Oke, udah. Nah, mari kita tes aplikasinya. Pertama, kita autentikasi dulu. Nah, eh, coba kita login tadi dengan tabel yang udah kita buat tadi. Nah, kita send. Nah, jadi udah ada nih ID-nya. ID-nya pasti sama. Itu yang kita buat tadi. Terakhirnya 11 sama. Nah, di sini ada tokennya nih, token login. Nah, coba kita login dulu di sini. Kita membuat sebuah produk. Nah, jadi ada nih kategori manajemen. Kategori juga dibuat langsung di database. Kita buat kategorinya dulu. Select data. Oke, kategori ini dibuat langsung ke database. Ini ada namanya sini fashion. Lalu saya tambahkan baru ada namanya tuh mungkin um, mobile phone gitu. Ya udah. Nah, oke kita coba get dulu ya kategorinya. Nah, coba get. Nah, udah ada. Lalu kita buat produk di sini. Nah, untuk produk itu mungkin kita buat di sini. Kita terus menggunakan token admin. Nah, token itu kita masukkan di mana? Nah, asumsi ini kita tanpa token ini. Kita pasti tidak bisa menghit API-nya. Nah, di sini ada keluar unauthorized. Jadi, tidak sembarang orang yang bisa memakai endpoint ini. Jadi, kita tambahkan tokennya di header, terus bodinya tuh di sini mungkin kita fashion tadi namanya itu mungkin adalah eh, Philip Watch, Philip Watch T-shirt. Nah, stoknya price-nya segini, kategori ID. Nah, jadi untuk masukkan produk itu kita harus memasukkan kategori ID-nya. Nah, kategori ID-nya dapat di mana? Berarti di sini. Jadi kita udah get kategori yang ada, masukkan di sini. Send. Nah, dia udah ada nih, sukses add product. Dengan ID-nya ini, stoknya. Jadi ada create ad-nya kapan, sama update ad-nya. Coba kita cek di user, get all product. Nah, keluar nih. Nah, misal coba kita tambahkan baru lagi, produk baru. Di sini namanya terus ya, terus harganya itu 350 kan. Nah, sini sudah ada. Kita lihat lagi, udah nambah dia. Nah, coba kita search produknya. Nah, coba kita menggunakan nih query params itu adalah name fashion. Kita cek fashion. Nah, pasti keluar tadi yang tadi. Nah, coba kita tambahkan produk baru, tapi kategorinya itu adalah mobile phone ya. Masukkan lagi di sini. Oke, masukkan di sini. Kita tambahkan produk baru. Oke, namanya itu adalah Samsung S23 eh mobile phone flagship. Terus harganya itu mungkin 25 juta. Terus stoknya itu mungkin cuma ada 10. Nah, sudah ada. Kita get all product lagi. Nah, sudah ada dia di sini mobile phone. Nah, coba kita search produknya itu dengan namanya itu mobile gitu. Wow. Nah, keluar tadi ini kan di sini. Jadi dengan kategori name ini, ternyata ada produk Samsung S23. Tadi sudah mobile. Coba kita tes lagi dengan dua, dua parameter ya. Nah, jadi ini ada query parameter itu name. Nah, coba kita mencari name-nya itu.
nama bajunya tadi apa? Oh, Deus ya. Nah, coba kita mau cari baju Deus kita. Kita mau cari baju Deus. Ini ada namanya Deus. Coba kita masukin kategori namanya. Nah, keluar di sini. Klik dengan dua Deus di kategori di fashion. Deus pada fashion. Nah, dia pasti keluar atas ada dua nih. Deus Ex Machina. Oke, oke. Di sini mungkin kita cobain poin yang update. Kita mau mengupdate stok di sini. Kita update stok yang Philip Works. Kita update stoknya. eh atau kita update stok yang Samsung aja. Kita update stoknya. Oke, kita update products. Nah, sini tuh ada kita, masukkan ID-nya, ID-nya di sini. Jangan lupa kita masukkan tokennya lagi. Tokennya itu token admin. Ini. Terus kita masukkan bodinya. Kita update di sini. Oke, tapi kita mau nambahkan stoknya itu jadi 20. Nah, sudah tambah, jadi stoknya 20. Kita cek lagi di get all. Oke, jadi stoknya sudah nambah jadi 20. Oke, kita delete gitu. Eh, kita mau nge-delete, coba kita delete yang t-shirt yang di awal ini, baju yang di awal. Kita delete, kita masukkan dia di sini. Oke, jangan lupa kita masukkan token admin. Di delete, delete. Oke, sukses delete produk. Terus kita cari dia di sini. Nah, tidak ada dia. Nah, statusnya oke. Di sini ada status oke. Terus eh, coba kita register user baru gini. Nah, sini ada namanya John Permana, John at Gmail, John 123 passwordnya. Coba kita register user baru. Oke, di sini sudah terlihat John Permana, user register successful. Oke, coba kita cek ke database di users data. Nah, jadi udah ada dua user. Jadi kalau secara default orang yang baru daftar dia itu adalah user di sini. Nah, coba kita cek produk-produk tadi yang telah kita buat ada di sini. Nah, jadi di sini ada karena dia tuh oh, ini ada foreign key, kita bisa cek langsung dia ke database. Ini kategorinya fashion. Oke, tuh token nih, tokennya baru satu, token admin. Nah, coba kita cek, coba kita login yang si John ini. Login, namanya John, terus maksudnya John 123. Di sini ada token baru si John. Kita cek lagi. Nah, baru muncul ya. Kita copy tokennya si John, kita masukkan ke profile. Jadi untuk mencek profile itu asumsinya bahwa user sudah login dan mendapatkan token. Lalu kita bisa melihat sini ada tokennya. Nah, jadi si eh, John ini dia mau top up gitu, top up dia. Nah, kita masukkan lagi tokennya. Dia ingin top up sebesar 500.000 gitu. Baik, misal kalau usernya mau top up akun, eh, top up balance itu bisa kita tambahkan lagi 50.000. Nah, jadi nanti balance-nya masih nambah. Kita get balance. Di sini kita coba yang endpoint get balance. Oke, sudah ada autorisasinya. Coba kita cek lagi, John. Nah, sini udah ada keluar 1 juta balance-nya. Coba kita tambahin lagi balance-nya. Balance-nya nambah. Nah, coba kita get lagi di sini. Oke, balance-nya masih nambah, jadi 1.500.000. Baik, sekian penjelasan saya tentang UTS AI kali ini. Saya ucapkan
Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kebingungan dalam penjelasan video saya. Saya memohon kepada Pak Fakih. eh, saya mengucapkan terima kasih untuk UTS kali ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan. Semoga ilmu yang saya dapatkan dalam pengerjaan tugas UTS ini dapat bermanfaat bagi saya ke depannya. Terima kasih. Sekian.